Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, adik-adikku semua yang terkasih dalam Kristus. Dalam perjalanan imamat saya yang sudah 16 tahun ini, ada dua peristiwa menarik yang ingin saya sharingkan, yaitu saya diberkati oleh dua anak, satu umur 6 tahun, satu umur 2 tahun. Dalam pertemuan pertama dengan satu anak yang umur 6 tahun ini, setelah dia dibawa oleh bapak ibunya ke saya untuk minta berkat, dia tetap berdiri di depan saya. Dengan agak malu bapak ibunya bilang, "Romo, dia tunggu Romo tundukkan kepala, dia juga mau kasih tanda salib di dahinya Romo." Dengan senang hati saya tundukkan kepala dan dia kasih berkat di sini. Dan dia gembira, dia keluar dia gembira. Kemudian yang satu lagi 2 tahun, bayangkan 2 tahun. Saya berkat dia, tidak lama dia juga angkat tangannya, kasih tanda salib di saya punya dahi. Yang menarik adalah pesan yang kemudian mereka sampaikan. Orang tuanya bilang supaya Romo juga diberkati selalu. Supaya Romo tetap jadi terang untuk kami semua. Saya tersentuh mendengar itu. Dan setiap kali bertemu dengan dua anak ini, pasti ketika saya beri berkat mereka, saya langsung otomatis tundukkan kepala saya untuk terima berkat juga dari mereka dua ini. Pertama saya merasakan janggal, tapi kemudian saya rasakan itu berkat. Yang mau saya tekankan adalah pesan yang mereka sampaikan kepada saya. Dengan berkat yang dua anak kecil ini, yang polos ini, mereka mau supaya saya jadi berkat untuk orang lain, dan mereka mau supaya saya tetap jadi terang untuk mereka. Adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu Guru, para suster sekalian, Lux est vita, moto dari sekolah kalian. Ada yang tahu ya? Saya harap semua adik-adikku terkasih ini semua tahu apa artinya. Lux est vita. Semua tahu? Hah? Semua tahu? Tahu ya? Nah, kalau tahu bagus. Terang adalah kehidupan. Lawan dari kalimat ini, gelap adalah kematian. Terang adalah kehidupan, gelap adalah kematian. Adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil kalau kalian dengar tadi, mengapa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mereka tanya kepada Yesus, "Beri kami satu tanda." Padahal sudah begitu banyak tanda mujizat yang Tuhan Yesus berikan, tapi mereka masih mau minta satu tanda lagi. Mereka belum puas. Mengapa yang mereka belum puas? Karena mereka hidup dalam kegelapan. Mereka tidak bisa menerima terang yang datang dari Tuhan. Mereka tetap dalam kegelapan mereka. Secara fisik mereka hidup, secara rohani mereka sudah mati. Mereka hidup dalam kegelapan. Kegelapan membawa kepada kematian, sedangkan terang membawa kepada kehidupan. Sehingga Yesus bilang, contohilah orang-orang Niniwe dalam cerita Nabi Yunus. Tuhan minta Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, beritakan pertobatan.
Nabi Yunus dia lari, naik kapal, kapal dihantam gelombang, orang buang undi, siapa yang salah undi jatuh kepada Yunus, mereka lempar dia ke tengah laut, dia ada dalam perut ikan selama 3 hari, kemudian ikan muntahkan dia, dan kemudian dia pergi. Ketika dia wartakan pertobatan, apa yang terjadi? Mulai dari raja dan semua penduduk kota Niniwe pakai kain kabung dan bertobat. Bahkan binatang-binatang pun. Mereka dengar 1 kali, langsung bertobat. Mereka yang dulunya hidup dalam kegelapan karena dosa, Yunus bawa terang ke mereka. Kemudian mereka beralih dari kematian menuju kehidupan. Mereka menjadi lagi orang-orang terang, menjadi hidup kembali. Sedangkan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak. Mereka tetap sama saja. Saudara dan saudariku, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita memulai tahun pelajaran 2022-2023. Harapan kita semua, para suster, para guru, dan kalian semua tentunya adalah bahwa tahun pelajaran 2022-2023 berjalan dengan baik. Untuk bisa berjalan dengan baik, yang pertama kita tidak bisa jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri, maka kita akan jalan dalam kegelapan. Kita harus jalan bersama Sang Terang, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Harus jalan sama-sama dengan Dia. Pegang Dia, biar jangan salah jalan. Biar selalu jalan dalam terang dan tidak jalan dalam kegelapan. Ingat moto Lux est vita. Terang adalah kehidupan. Kalau kita jalan dalam terang, maka yang ada adalah kehidupan di sekolah kita tercinta. Dan kalau sudah begitu, pastinya akan jalan baik. Akan jalan baik. Jalan dengan Tuhan. Yang kedua, jalan bersama-sama satu sama lain. Ada kerjasama. Para pimpinan dengan para guru, guru dengan murid-murid, murid-murid dengan para guru, dan juga dengan pimpinan. Kita jalan sama-sama. Sesudah kita jalan dengan Tuhan, kita gandeng Tuhan, kemudian kita jalan sama-sama. Supaya apa? Supaya kita saling mengingatkan bahwa yang harus ada di tengah-tengah kita adalah terang dan bukan kegelapan. Supaya apa? Supaya selalu ada kehidupan dalam sekolah kita. Karena kalau yang ada hanya kegelapan, maka jangan pernah bermimpi sekolah akan sukses atau adik-adik semua akan sukses, tidak akan. Kita jalan sendiri, kita tidak pernah akan sukses. Kita jalan dengan Tuhan, percaya akan sukses. Segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan kalau kita mengizinkan Dia untuk masuk dalam hidup kita dan kita jalan dengan Tuhan. Saudara dan saudariku, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang serba canggih. Sekarang sudah masuk industri 5.0, bukan lagi 4.0, sudah 5 sekarang. Bukan lagi 4G, sudah 5G. 3G sudah mau dihapus. Dunia semakin canggih.
Dalam pembelajaran juga semakin canggih. Anak-anak bisa belajar dari mana saja. Ada banyak media. Tapi kalau kita hidup dalam terang, terang yang membawa kita kehidupan, maka kita akan sangat bijaksana untuk memilih mana media yang akan membawa kita untuk terus berjalan dalam terang. Ada banyak kejadian di luar sana yang tentunya tidak enak kalau didengar. Semoga dengan pendidikan yang kita terima di sekolah kita ini, dengan pembelajaran yang kita terima, pelajaran yang kita terima, adik-adikku semua yang sekarang ada di sini maupun yang tidak ada di sini, semua akan menjadi anak-anak terang. Sanggup? Sanggup kok tidak? Ini jawab lemah. Lemah besti. Nah. Sanggup? Nah, jawab semangat sedikit. Anak-anak Tuhan itu semangat. Kalau anak-anak setan, anak-anak kegelapan itu muka loyo-loyo. Muka orang tidak ada kehidupan, orang mau mati. Tapi kalau anak-anak Tuhan selalu semangat. Sudah cantik-cantik begini, sudah ganteng-ganteng begini, baru tunjuk muka lemah-lemah, seluruh kegantengan, seluruh kecantikan luntur habis. Tapi kalau tunjukkan semangat, semangat dalam Tuhan, jadi anak terang, kalian punya kegantengan dan kecantikan itu levelnya tambah, naik. Karena apa? Karena ada Tuhan sekali lagi, karena ada terang dalam diri kalian. Sekali lagi, saudara dan saudariku, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah selalu, lux est vita. Pegang itu, simpan di kepala, tapi jangan hanya simpan di kepala. Biarkan dari kepala turun kemana? Turun ke hati. Lux est vita di sini, tapi juga harus lux est vita dalam hati kita masing-masing. Itu baru anak-anak Santa Clara. Amin. Nah, begitu, semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.